Pernah kepikiran nggak sih, sebelum komputer segede laptop tipis, dulu komputer itu manusia? Yap, serius. Komputer dulunya adalah sebutan buat orang yang kerjanya ngitung. Jadi, sebelum ada teknologi canggih, semua data dihitung manual sama manusia. Kebayang nggak tuh salah dikit bisa bikin pusing satu kantor? Nah, di abad ke-19 muncul sosok visioner, Charles Babbage. Dia punya ide gila, bikin mesin yang bisa menghitung otomatis. Namanya Difference Engine. Walau belum sempat selesai, ide itu jadi pondasi dari komputer modern. Kayak blueprint masa depan yang muncul terlalu awal. Terus, ada Lovelace yang sering disebut programmer pertama di dunia. Padahal saat itu belum ada komputer beneran, tapi dia udah bisa bikin algoritma buat mesin Babbage. Gila kan? Jeniusnya udah out of the box banget. Dan ini baru permulaan. Komputer belum punya bentuk, tapi idenya udah mulai hidup. Sekarang kita loncat ke era Perang Dunia II. Dunia lagi panas-panasnya dan tiba-tiba teknologi komputer beneran mulai muncul. Tapi jangan bayangin bentuknya kayak laptop ya. ENIAC, komputer elektronik pertama, beratnya 30 ton. Butuh satu ruangan penuh cuma buat ngitung jalur peluru artileri. Iya, cuma buat itu doang. Waktu itu teknologi komputer masih pakai tabung vakum. Ini disebut generasi pertama komputer, sekitar tahun 1940-an sampai 1956. Problemnya, gampang panas, gede banget, dan rawan rusak. Tapi ya, namanya juga baru belajar jalan. Tapi perkembangan nggak berhenti. Tahun 1956 masuk generasi kedua. Komputernya udah pakai transistor. Hasilnya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih stabil. Walaupun tetap belum bisa ngedit video ya, paling buat ngitung data perusahaan besar. Dan semua ini bikin satu hal makin jelas. Komputer mulai ninggalin laboratorium dan masuk ke dunia nyata. Masuk ke tahun 1964, kita mulai ngomongin generasi ketiga komputer. Di sini teknologi IC alias Integrated Circuit mulai dipakai. Komputer makin kecil, makin efisien, dan gak makan tempat kayak dulu. Kantor-kantor mulai pakai komputer buat bantu kerjaan. Dunia bisnis jadi makin terbuka sama teknologi ini. Tapi yang paling seru dimulai tahun 1971, generasi keempat. Disinilah muncul microprocessor. Semua fungsi komputer bisa masuk ke dalam satu chip. Artinya, komputer akhirnya bisa jadi perangkat pribadi. PC alias personal computer pun lahir. Apple, IBM, dan berbagai brand mulai berlomba bikin komputer rumah. Anak-anak tahun 80-an mulai kenal komputer dari kecil. Wah, ini sih titik balik besar. Komputer gak cuma milik ilmuwan, tapi ya juga jadi bagian dari hidup sehari saat itu. Semua orang mulai sadar. Ini bukan tren sesaat, ini masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke generasi kelima komputer, dan kita lagi hidup di dalamnya. Ini bukan sekadar soal kecepatan, tapi soal kecerdasan. Komputer sekarang bisa mikir, ada artificial intelligence, machine learning, dan otomatisasi di mana-mana. Chatbot yang kamu pakai, rekomendasi video, sampai mobil tanpa sopir, semuanya hasil dari komputer yang bisa belajar dan beradaptasi. Bahkan ada komputer yang bisa bikin musik, gambar, bahkan nulis skrip video kayak ini. Perjalanan komputer dari mesin segede lemari ke AI yang bisa ngelakuin tugas manusia tuh benar-benar luar biasa. Dan yang lebih gokil, ini belum selesai. Siapa tahu, 10 tahun lagi komputer udah bisa baca pikiran? Atau mungkin jadi partner kerja virtual kita? Satu hal yang pasti, selama manusia masih punya rasa ingin tahu, komputer bakal terus berkembang. Gak akan berhenti. Kalau kamu suka bahasan seru seputar